Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kemarin belum selesai. Tapi sekalipun belum selesai, ada 3 hal yang bisa kita ingat. 3 kesimpulan lah. Yang pertama adalah kalau kita menyayangi orang, berbelas kasih kepada orang, berbelas kasih kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang berada di langit itu akan berbelas kasih kepada kita. Makhluk-makhluk Allah yang berada di langit itu akan menyayangi diri kita. Yang kedua adalah kalau kita melihat orang, makhluk Allah tidak mampu membantu secara fisik, tidak bisa menyayangi secara fisik, maka doakanlah. Kalau kita lihat orang yang tidak baik, selalu berlumuran dosa, maka doakanlah, mintakan ampun kepada Allah. Semoga Allah kemudian memberikan rahmat, hidayah, sehingga kemudian orang itu bisa menjadi baik. Jadi kalau jenengan jalan-jalan ketemu dengan orang, doakan mereka. Karena di sekitar kita banyak orang-orang yang masih terlihat butuh pada kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, itu kita doakan dimanapun. Jadi berdoa itu tidak hanya berada di masjid, tapi juga di jalan-jalan ketika kita ketemu orang, doakanlah, mintakan kepada Allah. Yang ketiga yang bisa diambil dari kajian kemarin, kesuksesan orang di dunia dan di akhirat itu sebanding lurus dengan usaha yang dilakukannya. Tadi lek wong gak pernah kerja, ngimpi duwe omah gede iku mimpi. Tapi harus sebanding lurus. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka harus tobat, harus sholat, harus mengikuti pada perintah-perintah Allah. Kalau nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ikut perintah Allah, yang ada adalah melanggar tiap hari, pingin diampuni oleh Allah, ya waduh. Itu yang bisa diambil dari kajian kemarin. Saya teruskan kajiannya. Ini masih terkait dengan kasih sayang, terkait dengan menyayangi. Ruya. Kalau kemarin Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka ada satu cerita yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Ada satu cerita ruya. Ruya diperlihatkan. Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali fin naumi, di dalam tidurnya. Jadi kalau ngelihat sambil tidur itu namanya apa? Ya mimpi. Al-Ghazali itu mimpi, pernah mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan pada dirinya, Al-Ghazali itu ditanya di dalam mimpinya itu, ma fa'alallahu bik, apa yang kamu bawa untuk menghadap Allah itu? Jadi ini pada kita juga. Ma fa'alallahu bik, apa yang akan kamu bawa? Apa yang engkau bawa? Dan apa yang diperbuat Allah kepadamu? Jadi ketika kita meninggal, Al-Ghazali itu meninggal, kemudian ketemu dengan Allah. Nah, ditanya oleh Al-Ghazali itu, ditanya, Allah itu memperlakukanmu kayak apa? Bahasa kasarnya begitu. Ma kepada suatu fa'ala yang mengerjakan Allah, siapa Allah bikah kepadamu.
apa yang Allah perbuat padamu Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali itu kalau kita lihat luar biasa. Faqala, maka kemudian menjawab Imam Al-Ghazali itu, auqafani, maka menghadapkan ni kepadaku baina yadai, di depan Allah. Malaikat itu menghadapkan Al-Ghazali di depan Allah. Waqala li, dan berfirman siapa Allah li kepadaku, bima qaddamtu alayya, dengan apa kamu berani menghadapku? Bima, dengan sesuatu, qaddamta alayya, apa sih yang kamu bawa? Maka kemudian fasirtu, maka jadi siapa saya, adkuru a'mali, maka saya menyebutkan seluruh amal-amal saya. Imam Al-Ghazali itu luar biasa, dan salah satu tokoh yang disebut dengan mujaddid pada abad kelima itu adalah Imam Al-Ghazali. Dan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh yang diikuti di dalam bidang tasawufnya. Maka karya monumentalnya salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Itu ada 4 jilid. Nanti kalau mau ngaji nggak masalah. Di sini ada 4 jilid kitab Ihya Ulumuddin, itu karya Imam Al-Ghazali, dan itu dipelajari oleh seluruh orang. Cerita-cerita tentang Ihya banyak. Al-Ghazali menyebutkan, saya sholat ya Allah, saya puasa, saya qiyamul lail, saya kemudian menjadi seorang mujaddid. Karya-karya saya banyak. Al-Ghazali menyebutkan banyak amalan-amalan yang baik. Ya, ini jangan terkecoh kepada sesuatu yang baik, yang terlihat baik akhirnya. Adkuru a'mali faqala, maka berfirman siapa Allah, lam akbilha, saya tidak menerima amalmu itu. Bayangkan, seorang yang luar biasa, sudah perintah Allah itu dituruti, perintah Allah itu dilakukan dengan maksimal, tapi Allah kemudian mengatakan dalam mimpinya, lam akbalha, saya tidak menerima kepada amal-amalmu yang seperti itu. Fa innama qabiltu, tetapi fa innama, dan sesungguhnya yang saya qabiltu, yang saya terima, mingkah darimu. Jadi ini barang remeh kemudian. Wa innama qabiltu minka, dan namun yang saya terima dari dirimu itu dzata yaumin, suatu hari, nazalat ad-dubabah. Apa? Nazalat itu turun, nempel, menclok itu. Ad-dubabah lalat. Lalat itu yang menclok ya. Apa? Apa? Nempel, terbang kemudian nempel. Ya itulah. Nazalat itu turun, ad-dubabah itu lalat. Alamida di kolamaka, di tinta pensilmu. Jadi dulu itu ulama-ulama itu kalau nulis itu nggak pakai laptop Pak, nggak pakai komputer, tapi tulisan tangan. Nah, tulisan tangan, pensilnya pun juga tidak seperti pensil yang sering kita pakai. Tapi pensilnya itu dari tinta yang ada wadahnya itu. Apa ya? Itu kalau di pesantren sering dipakai itu. Jadi dicelupin, kemudian ditulis, dicelupin, ditulis, celupin, ditulis. Pernah tahu itu? Ya mangsi itu. Itu dulu pensil-pensil yang dipakai oleh ulama begitu. Sehingga kemudian ketika Al-Ghazali itu mau menulis, dicelupin, ada lalat, kemudian hinggap di tinta itu, di tinta pensilnya. Litas roba, untuk meminum, minhu dari midad itu, wa anta taktubu, dan adapun kamu taktubu menulis, fataroktal kitabah, dan kamu meninggalkan al-kitabah menulis itu, hatta akhodat, sehingga kemudian mengambil
siapa lalat itu, ad-dubabah itu, hotoha kepada jatah minumnya, rahmatam biha sebagai tanda belas kasihmu kepada ad-dubabah. Jadi Al-Ghazali ketika dia menulis, ngambil tinta, ditariklah pensil itu, kemudian ada lalat nempel. Ketika lalat nempel, Al-Ghazali tidak meneruskan tulisannya, tapi mendiamkan sebentar agar lalat itu minum. Karena lalat itu ingin minum tintanya Al-Ghazali. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali, setelah selesai meminum, maka kemudian Al-Ghazali meneruskan tulisannya. Kenapa Al-Ghazali membiarkan? Itu adalah kasih sayang Al-Ghazali kepada seekor lalat yang ingin minum tinta dari pensilnya. Remeh kan? Coba kalau ada lalat masuk ke nasi sampean, dibiarkan enggak? Dia hajar habis-habisan. Itu lalat. Justru kemudian yang dianggap remeh oleh kita, itu diterima oleh Allah. Dalam mimpi Al-Ghazali, Allah enggak mau menerima kemudian sholatnya, enggak menerima semuanya. Tapi yang diterima apa? Rahmannya, kasih sayang Al-Ghazali kepada seekor lalat ketika ingin minum tintanya saat menulis. Jadi sesuatu yang remeh itu belum tentu kemudian tidak baik dan tidak diterima oleh Allah. Jangan terpesona oleh kamuflase baju yang begini. Kelihatan saja kemudian saya pergi ke masjid terus menerus sholat, itu baik, tapi itu belum kita tahu apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu kemudian setiap amalan apapun, setiap amaliyah apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, lakukanlah. Karena kita tidak pernah tahu amalan-amalan mana yang kemudian diterima oleh Allah. Nah, itu bentuk kasih sayang Al-Ghazali kepada hayawan, dan itu kemudian disebutkan ad-dubabah dengan seekor lalat. Summa qala ta'ala, kemudian qala ta'ala berfirman siapa Allah setelah menjelaskan itu yang diterima kepada Al-Ghazali itu, imdu bi abdi ilal jannah, wahai malaikat bawalah hambaku ini ke surga, bisa babi dengan sebab hanya membiarkan seekor lalat minum tintanya. Itu apa ya? Dalam pikiran kita mungkin nggak masuk akal. Tapi ini bukan pikiran kita. Ini bukan pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang memang diterima atau tidak oleh Allah. Kalau kita lihat orang yang selalu sholat, orang malam, sering ke masjid dan lain sebagainya, pasti pikiran kita kemudian mengatakan dia pasti ahli surga. Belum tentu. Jangan-jangan saya ke masjid tidak diterima, justru kemudian yang diterima ketika mendoakan orang, ketika di jalan, ketika memberikan sedekah pada orang. Kita nggak ada yang tahu itu. Nah, ini jangan terkecoh karena hari ini banyak orang-orang yang kemudian hanya tampilannya yang kemudian diperbaiki, tapi kelakuannya tidak pernah diperbaiki. Hanya tampilannya diperbaiki, tapi kemudian ucapan-ucapannya juga tidak pernah diperbaiki. Kalau ingin baik orasi ngomong kita, bukan belajar sastra, Pak. Kalau dalam dunia begini ya, dalam dunia tasawuf itu, bukan belajar sastra, tapi belajarlah membaguskan hati kita. Kalau hati kita itu bagus, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perilaku kita, itu pasti akan baik. Maka puncak dari perkebaikan yang ada dalam diri kita itu adalah hati. Imdu bi abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini ke surga. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum. Ini yang pertama. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kata lafaz sabda Nabi dengan lafaz yarhamukum itu riwayatani, terdapat dua riwayat. Al-jazmu bisa dibaca jazm, jazm itu dibaca yarhamkum. Nah, nanti yarhamkum, mimnya mati, jazm itu. Kenapa dibaca yarhamkum? Annahu jawabul amri, karena itu adalah bagian dan jawab dari perintah, dari amr. Sehingga kemudian ketika membaca irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, itu artinya begini. Irhamu, berbelas kasihilah, man kepada orang fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum maka pasti, ini pasti karena itu jawab. Yarhamkum maka pasti akan mengasihi kepadamu manfis sama. Beda kalau kemudian yang kedua dibaca rofa ar-raf'u. Kalau yang tadi dibaca jazm, ini ilmu nahwu. Ar-raf'u dibaca rofa. Kalau tadi yarhamkum, maka yang kedua adalah yarhamukum. Mimnya dibaca domah. Yarhamukum. Kenapa? Karena lafaz yarhamukum itu jumlatun du'aiyah, jumlah doa. Wa huwa aula, dan membaca yarhamukum itu lebih utama daripada yarhamkum. Li'anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, karena doanya Nabi itu tidak pernah ditolak. Maka bagaimana kemudian mengartikan kalau dibaca rofa, irhamus, hendaklah kamu berbelas kasihlah kamu semua man kepada orang fil ardi di bumi, yarhamukum, semoga Allah mengasihi kum kepada kamu. Jadi ada semoganya karena itu adalah doa. Man fis sama, makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu cerita Al-Ghazali yang luar biasa. Jadi kalau kita introspeksi amalan-amalan untuk masuk surga, untuk masuk pada ridho Allah, itu enggak bisa mengandalkan amalan kita, Pak. Amalan kita enggak bisa diandalkan. Yang bisa apa? Yang bisa adalah rahmat Allah, yang bisa adalah maghfirah Allah. Tapi rahmat Allah dan maghfirah Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ingkar, tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang keluar dari perintah-perintah Allah. Maka harus istiqomah dalam berbuat baik. Tentu kemudian semua manusia, ini manusia, kita lah, gak usah manusia. Kita itu pingin ketika suatu saat ajal nyampe, pingin husnul khotimah. Pingin husnul khotimah kan? Semua orang pasti pingin husnul khotimah, dan kita juga pingin husnul khotimah. Ini tipnya. Tipnya adalah doa. Wa min asbabi husnul khotimah, dan dari sebab-sebab husnul khotimah, kalau mau dihafal silakan dihafal, diamalkan silakan diamalkan. Sebab dari kita menjadi husnul khotimah ketika kita meninggal itu apa? Al-muwatabatu ala hadad du'a. Al-muwatabatu itu konsisten, istiqomah. Istiqomah dalam doa ini. Gimana doanya? Allahumma akrim hadhil ummah. Nah, bisa sampean baca nanti kapanpun. Allahumma akrim hadhil ummah. Allahumma ya Allah akrim, berilah kemuliaan
hadil ummah, kepada umat ini, al Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad, bijamili awaidika, dengan sebagus-bagusnya pemberianmu, fidaroin, di dua dunia, maksudnya di dunia dan di akhirat, ikroman, dengan kemuliaan, liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa, Pak. Doa agar kita husnul khotimah. Ada 3 doa di sini. Kenapa doa itu penting bagi kita? Doa itu la yuraddul qadar bi illa doa. Yang mampu untuk merubah, kalau kemarin kita ngaji Arba'in Nawawi kan, semua manusia itu sudah ditulis baik dan tidaknya, amaliyah, untung atau tidaknya. Apa yang bisa merubah itu? Yang merubah ketentuan itu adalah doa. Makanya yang tidak ditolak oleh Allah, atau yang mampu merubah tulisan-tulisan itu hanyalah doa. Dan itu diriwayatkan oleh hadis Nabi itu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua adalah doa itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin, Pak. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samai wal ardi, dan cahaya di langit dan di bumi. Jadi kalau kemudian kita nggak pernah berdoa, maka kita tidak akan pernah mampu untuk merubah diri kita menjadi manusia yang baik. Kalau takdir kita tidak baik. Dengan doa itu juga kemudian tiang-tiang agama itu terpelihara. Tiang-tiang agama itu terpelihara. Kalau semua orang Islam tidak pernah berdoa, maka tiang-tiang agama itu pasti runtuh. Pasti runtuh. Dan cahaya langit dan bumi pasti akan gelap. Siapakah orang yang tidak pernah ditolak doanya? Nah, kita bagian dari ini. Orang yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah, itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad itu, yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini kemudian kalau kita negara ada presiden yang adil, ada camat yang adil, ada keadilan, itu penting. Karena doa imam adil itu pasti masuk surga. Itu imam adil di dalam hadis yang lain. Tapi ingat, kalau kita menjadi imam yang tidak adil, itu neraka itu, Pak. Neraka itu. Makanya dulu sahabat-sahabat ketika dijadikan seorang pemimpin oleh umatnya, maka bahasa yang pertama yang keluar dari Sayyidina Umar adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang mau dulu jadi pejabat, enggak ada dulu yang mau menjadi seorang pemimpin. Enggak kayak sekarang. Untuk jadi caleg aja bayar berapa? Untuk jadi pemimpin aja bayar berapa? Padahal sanksinya luar biasa. Iya kalau adil. Kalau enggak adil, kita kan nggak jadi presiden, Pak. Seumpama begitu. Gak usah ke presiden lah. Kita itu lo pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kalau kemarin sebelum Ramadan baca Arba'in Nawawi tahu itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu adalah pemimpin. Setidaknya pemimpin keluarga. Lah kalau kita menjadi pemimpin dalam keluarga kita dibina secara baik, taat kepada Allah, semua orang seperti itu, maka
Puri Maharani akan menjadi baik. Masakan wetan akan menjadi baik. Gak usah pemimpinnya baik, tapi dari diri kita saja. Itu pasti baik. Kalau kita persempit pada yang lebih kecil, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita adalah pemimpin, tidak hanya kepada keluarga tapi pada diri kita. Bagaimana kita memimpin mata kita, bagaimana kita memimpin hidung kita, bagaimana kita memimpin kaki kita, bagaimana memimpin tangan-tangan kita, bagaimana memimpin hati kita. Pun juga ketika kita memimpin lisan-lisan kita. Kalau kita tidak pernah mampu memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, jangan pernah berharap untuk berbicara tentang menjadi pemimpin di orang lain. Makanya Nabi kemudian selalu bilang, selalu dawuh, ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Itu Imam Adil. Yang kedua adalah kita ini. Orang yang tidak pernah ditolak puasanya adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa, kita kan kebetulan puasa, hatta yuftir, sampai buka puasa. Jadi habis sahur, kemudian subuhan, sudah sampai doa saja kepada Allah sampai berbuka puasa. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah ditolak, Pak. Tidak pernah ditolak doanya. Dan ini bukan kata saya ya, bukan. Ini adalah kata hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wada'watul madlum. Dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terdolimi. Makanya kemarin di hadis pertama kita diingatkan, lantadillu, jangan berbuat dolim kepada orang dolim. Kenapa? Karena orang yang termadlumi itu, yang terdolimi, itu memiliki senjata yang luar biasa, dan itu adalah doa. Kalau kita didolimi oleh orang, Pak, kita membalas, berarti balasan kita tidak seberapa. Tapi kalau kita didolimi orang itu diam, kemudian kita ngaturkan kepada Allah, maka yang membalas bukan diri kita, tapi yang membalas adalah Allah. Bayangkan kalau kemudian Allah menyiksa dan menyiksa orang-orang yang selalu dolim kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wah. Yang kedua, ini dicatat, gak apa-apa. Wa minha, dan bagian dari sebab menjadi husnul khotimah itu selain doa yang pertama itu, al-muwatabatu ala hadad doa baina sunnatus subhi wa fardihi. Sampean kalau subuh habis adzan salat qobliyah kan? Nah, salat qobliyah, selesai salat qobliyah menunggu sampai salat subuh itu baca doa ini. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham. Saya artikan langsung aja biar cepat ini. Allahumma ighfir, ya Allah ighfir, ampunilah li ummati sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah kasihanilah umat sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur, ya Allah tutupilah aibnya umat Nabi, umat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, ya Allah tutupilah seluruh kekurangan-kekurangannya umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, damaikanlah umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah selamatkanlah umat sayyidina Muhammad. Allahumma fat, ya Allah jagalah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Wah. Ya Allah ampunilah umatnya Nabi Muhammad maghfiratan amatan, dengan pengampunan yang menyeluruh ya rabbal alamin, wahai zat yang penguasa alam semesta.
Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan. Jadi bahagiakan segera, bahasanya begitu. Bahagiakan umatnya Nabi Muhammad itu segera, jangan ditunda. Ya Rabbal Alamin. Doa yang kedua ini dibaca qobliyah subuh sampai waktu sholat subuh. Dan yang ketiga adalah wa minha mulazamatun hadad doa, mengistiqomahkan doa ini. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika. Ya Allah, semuanya sudah berada dalam ketentuanmu. Ala kulli syai' firli kulli syai'. Ampunilah dosaku. Wala tas'alni an kulli syai'. Jangan bertanya tentang apapun kepadaku. Wala tuhasibni, dan jangan menghisab, mohon ya. Jangan menghisab kepadaku tentang apapun. Jadi meminta amal-amalan kita itu enggak pernah dihisab. Ya langsung saja masuk surga. Waqtini kullai, dan kemudian berilah aku segalanya. Ini tiga doa ini kalau diistiqomahkan dalam bahasanya Kiai Nawawi dan Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau tiga doa ini diistiqomahkan, maka insya Allah akan menjadi husnul khotimah. Silakan dicatat, kalau yang butuh doa ini nanti saya tuliskan. Silakan diistiqomahkan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah, dekat dengan Allah dan dikumpulkan dengan para solihin, muttaqin, dan para aulia ilah di surganya Allah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan, nanti besok kita bahas selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma